Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan membaca buku Pengantar Qawaid Fiqhiyah Kubra, dan kita masih di pembahasan tentang maqasid asy-syariah. Kita akan membaca maqasidus syariah yang kelima, yaitu menjaga harta. Harta dibutuhkan oleh setiap hamba untuk mempertahankan kehidupannya. Dengan bekal harta, manusia bisa makan, berpakaian, melakukan aktivitas yang dia inginkan, dan termasuk dengan harta dia bisa beristirahat. Karena itulah syariat sangat menghargai keberadaan harta. Dan untuk menjaga harta, syariat menetapkan beberapa aturan. Yang pertama, perintah untuk mencari penghasilan. Agar seorang hamba bisa mandiri dan tidak menggantungkan kepada orang lain. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, apabila salat telah ditunaikan, yaitu Jumatan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebarlah kalian di muka bumi, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan carilah karunia Allah Ta'ala. Padahal sebelumnya Allah Ta'ala melarang bagi umat manusia ketika mendengarkan azan Jumat untuk melakukan aktivitas usaha, untuk jual beli, sewa menyewa maupun yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendengarkan panggilan di hari Jumat ila dzikrillah, untuk menuju zikrullah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk menuju zikrullah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, apabila salat sudah usai, maka bertebarlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Ta'ala. Sehingga di sini ada al-amru ba'dan nahyi, ada perintah yang jatuh setelah larangan. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah dengan melakukan transaksi jual beli maupun usaha yang lainnya. Sehingga ada perintah setelah sebelumnya ada larangan. Dan para ulama mengatakan, jika ada perintah yang sebelumnya didahului dengan larangan, maka perintah tersebut menunjukkan makna mubah. Ada juga yang mengatakan al-amru ba'dan nahyi yadullu ala, atau yarji'u ila ma qablan nahyi. Adanya perintah setelah ada larangan, maka hukumnya kembali kepada hukum sebelum ada larangan. Sehingga kalau perintah untuk mencari rizki, hukumnya mubah sebelum ada larangan untuk bekerja ketika adzan Jumat dikumandangkan, maka begitu perintah itu sudah usai, larangannya sudah usai, berakhir, karena Jumatannya sudah selesai, maka perintah untuk bekerja kembali kepada hukum sebelumnya, yaitu hukumnya mubah. Nabi SAW juga memotivasi kita untuk mandiri dengan bekerja dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amal yadihi.
tidak ada penghasilan yang lebih baik yang dikonsumsi oleh seseorang melebihi hasil dari kerja tangannya sendiri. Tidak ada penghasilan yang lebih baik yang dikonsumsi oleh seseorang melebihi dari upah yang dia dapatkan dari hasil kerjanya sendiri, atau keuntungan yang dia dapatkan dari hasil dia menjual sesuatu kepada orang lain, dari hasil bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, beliau makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Padahal kita tahu Nabi Daud adalah seorang raja, dan beliau memiliki banyak properti, termasuk diantaranya adalah beliau mendapatkan upeti dari rakyat. Namun Nabi Daud alaihissalatu wassalam, beliau tidak memberikan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dari upeti rakyatnya, tapi beliau memberikan nafkah kepada mereka dari hasil bekerja. Dan Nabi SAW atau Nabi Daud alaihissalatu wassalam, beliau bekerja dengan membuat senjata atau baju besi atau helm untuk perang, yang itu bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, penekanan syariat yang kedua dalam rangka untuk menjaga harta adalah agar tidak terjadi silang kepentingan dan hak orang lain dalam mencari harta, maka syariat menetapkan aturan mengenai tata cara bertransaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kalian makan harta orang lain secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Dan semua aturan yang berlaku dalam fikih muamalah merupakan turunan dari prinsip ini, yaitu prinsip untuk saling ridha ketika bermuamalah. Setelah mendapatkan harta, syariat mengatur penggunaannya. Di sana ada larangan untuk bersikap boros, larangan melakukan tabdzir, dan larangan menggunakan harta tidak sesuai aturan. Orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan baik, Allah menyebutnya sebagai orang bodoh. Dan Allah larang orang seperti ini untuk megang harta. Allah berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, as-sufaha. Amwalakum, harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah jadikan sebagai penegak kehidupan kalian. Warzuquhum fiha, namun yang dilakukan adalah berikan kepada mereka rizki. Maksudnya adalah cukup kasih nafkah ke mereka. Sehingga konteksnya, ketika ada anak yatim yang tinggal bersama kita, misalnya dia di usia SMP, anak yatim ini sangat rentan menggunakan harta untuk sesuatu yang nggak benar, untuk nge-game, atau misalnya apalagi dipakai untuk main PS, sehingga dia bisa mengeluarkan banyak sekali duit hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Padahal sang ibu sebagai penjaga harta itu, atau mungkin pamannya, atau kakeknya, atau siapapun yang berkewajiban untuk menjadi wali bagi anak ini, maka dia tidak boleh, atau dia memegang harta anak yatim itu, dia tidak boleh ngasih kepadanya dalam jumlah yang langsung banyak, karena dikhawatirkan akan disalahgunakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala larang, jangan kau berikan harta yang kalian jaga ini kepada as-sufaha, yaitu kepada orang-orang yang enggak bisa menggunakan harta dengan benar. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan. Sehingga jangan diremehkan, jangan dihambur-hamburkan. Karena itulah orang yang memiliki harta,
namun tidak bisa menggunakan harta itu dengan baik, Allah perintahkan agar saudaranya yang menjaga harta itu. Dan pemiliknya dikasih sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Butuh apa? Dikasih. Bayar SPP? Dikasih. Butuh apa lagi? Dikasih. Sementara harta itu terjaga dan dirawat dengan baik. Sampai akhirnya ketika anak ini sudah menginjak dewasa dan dia sudah paham tentang bagaimana mengatur harta dengan benar, maka sang wali boleh menyerahkan seluruh hartanya kepada si anak tersebut. Jika dia bisa menjaganya dengan baik, maka dibiarkan. Tapi kalau tidak bisa, wali punya hak untuk menarik kembali dalam rangka untuk dijaga hartanya. Kemudian yang keempat, syariat juga menekankan pengembangan harta secara fisik maupun non-fisik. Agar harta itu bisa berkembang dengan baik, maka syariat mengajarkan kepada kita, kembangkan harta itu. Baik pengembangan fisik maupun pengembangan non-fisik. Secara fisik dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam bisnis, sehingga bisa mengembangkan potensi umat. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa illam yazra'ha falyuzri'ha akha." Siapa yang memiliki tanah, hendaknya dia kelola dengan ditanami atau dengan yang lainnya. Jika dia tidak mampu untuk mengelolanya, maka berikan kesempatan bagi saudaranya untuk mengelolanya. Ada banyak pendapat ulama mengenai makna hadis ini, dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah hendaknya seorang muslim memaksimalkan potensi yang dia miliki. Tidak hanya berupa tanah seperti yang disebutkan dalam hadis, termasuk potensi harta yang lainnya. Selama dia punya potensi yang bisa dikembangkan, kembangkan. Dan itu adalah bentuk mengembangkan harta secara fisik. Sehingga ketika ada orang yang punya modal nganggur, punya harta nganggur, jangan dibiarkan nganggur. Nabi SAW menggambarkan seperti orang yang punya tanah nganggur. Sementara muslim yang lain, dia misalnya punya keahlian untuk mengelola, tapi dia nggak punya lahan. Rasulullah SAW menekankan, yang punya tanah nganggur ini tolong kelola, tanami tanah itu. Falyazra'ha, tanami tanah itu. Fa illam yazra'ha, kalau dia nggak mampu untuk menanami tanah itu, nggak mampu untuk mengelolanya, mungkin karena kesibukannya, mungkin dia tidak punya keahlian di sana, atau karena dia sudah mengelola banyak tanah yang lain sehingga yang ini nggak tergarap, atau karena banyak faktor yang lainnya. Jangan dibiarkan nganggur. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk mengelolanya. Dan orang lain itu disebut oleh Nabi SAW, falyuzri'ha akhahu. Berikan kesempatan kepada saudaranya. Artinya adalah saudara sama muslim. Kalau Anda nggak bisa, serahkan kepada muslim yang lain. Dan itu bagian dari prinsip untuk mengembangkan harta yang kita miliki. Makanya jamaah, ketika kita punya potensi, jangan dibiarkan nganggur. Ada orang punya harta dalam jumlah yang banyak, lalu harta itu cuma ditaruh di bank. Apakah dia bisa memanfaatkan? Sama sekali tidak. Kenapa? Dia hanya bisa melihat angkanya. Jumlahnya ratusan juta. Tapi dia sama sekali tidak bisa menggunakannya. Karena harta itu hanya ada di rekening. Makanya ketika orang punya potensi tapi dibiarkan nganggur seperti itu, bisa jadi yang memanfaatkannya adalah orang lain. Yang saya maksud bisa jadi adalah non-muslim atau perusahaan-perusahaan besar yang mereka bekerja atau mereka bekerja dalam banyak bidang. Sementara kaum muslimin, orang-orang yang dia bergerak di bidang UMKM nggak bisa berkembang karena hartanya tidak ada di tengah mereka. Modal itu lebih kembali kepada orang besar, sementara orang-orang kecil dia tidak menerima modal. Tayyib. Kemudian ada pengembangan harta secara non-fisik. Dan bentuk pengembangan harta secara non-fisik adalah dengan sedekah dan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 39.
wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat dengan tujuan untuk mendapatkan wajah Allah, faulaika humul mud'ifun, maka perbuatan yang demikian itu akan melipat gandakan pahalanya. Sehingga ketika orang dia membayar zakat, ketika orang dia memberikan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pelipatan pahala, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala wujudkan ketika di dunia, sehingga pelipatan pahala itu diwujudkan dalam bentuk pelipatan harta. Yang kelima, syariat melarang keras mendolimi harta orang lain. Bahkan syariat menyediakan hukuman bagi orang yang mencuri dalam rangka untuk menjaga keamanan harta di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Pencuri lelaki dan pencuri wanita, potong tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan, nakalan minallah, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah taala zat yang maha perkasa, sehingga tidak ada yang bisa protes dari aturan ini ya, di hadapan Allah taala. Hakimun, lagi maha bijaksana, artinya hukuman ini penuh dengan kebijaksanaan, karena di antara manfaat besarnya adalah dalam rangka untuk menjaga harta para hamba. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di sini, Islam menjaga harta yang ada di tengah umat manusia itu bentuknya tidak hanya sebatas yang penting harta itu aman, tapi Islam juga menjaga dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai bagaimana cara mendapatkannya sampai bagaimana cara menggunakannya, dan juga keamanan yang diberikan dalam agama. Dan itulah penjagaan yang maksimal. Tayyib, kita coba bantu dengan tulisan. Nah, kita berada di maqasid syariah yang kelima, yaitu menjaga harta. Dan tadi kita sudah menyampaikan satu kesimpulan, bahwa syariat dalam menjaga harta itu dari mulai ujung paling depan sampai yang paling belakang. Yang paling depan itu apa? Mulai dari cara mendapatkannya, cara dapat harta. Di sini Allah Subhanahu wa taala syariatkan beberapa aturan. Di antaranya adalah syariat untuk mencari harta. Kenapa disyariatkan untuk mencari? Tujuannya adalah agar bisa mandiri, sehingga orang itu tidak menggantungkan diri kepada orang lain, yang itu mengganggu hartanya orang lain. Syariat juga mensyariatkan dalam mencari harta, jangan sampai terjadi silang kepentingan, sehingga memicu terjadinya sengketa. Maka syariat mengatur tentang bagaimana cara muamalah. Ada aturan tentang cara bermuamalah. Baik. Dan ayat yang tadi kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Baik. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan garis besar bahwa aturan dalam bermuamalah adalah gunakan perdagangan yang saling ridha. Perdagangan yang saling ridha. Sehingga
ketika menggunakan perdagangan yang saling ridho ini tidak ada bentuk kezaliman kepada orang lain. Nah, semua larangan-larangan syariat dalam masalah muamalah itu kembali kepada menjaga prinsip ini, yaitu dalam rangka untuk mencari harta yang tujuannya adalah untuk saling ridho. Makanya di sana ada 3 illah di mana sebuah muamalah itu menjadi terlarang. Ada 3 latar belakang kenapa muamalah itu dilarang. Latar belakang yang pertama apa? Riba. Ketika dia mengandung riba, dia terlarang. Dan kita tahu asas riba adalah kezaliman. Karena seorang hamba tidak mungkin melakukan transaksi riba dalam akad utang piutang kecuali karena alasan dia membutuhkan. Ya, sehingga nggak ada yang mau misalnya kamu kalau utang ke saya 1 juta, kamu harus bayar 1.100.000. Nggak bakalan ada orang yang mau melakukan seperti ini kalau bukan karena alasan membutuhkan. Makanya karena dia membutuhkan, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting saya bisa dapat uang 1 juta, saya lagi butuh. Baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk modal usaha. Begitu dia butuh, maka dia pun bersedia untuk ngasih tambahan ketika pengembalian. Alasan yang kedua, karena dia mengandung unsur zalim. Mengandung unsur zalim. Dan ini jelas. Karena kezaliman itu tidak mungkin saling ridho. Sehingga dia menjadi salah satu di antara sebab transaksi yang haram, karena orang yang melakukan tindakan kezaliman itu bertentangan dengan prinsip saling ridho. Dan yang ketiga adalah gharar. Kenapa ini nggak boleh? Karena gharar bisa yuaddi ilan niza', bisa memicu timbulnya sengketa. Ya. Karena di antara prinsip gharar adalah ada orang yang untung di atas kerugian orang lain, ya. Di atas kerugian orang lain. Sehingga dalam gharar selalu terjadi ini. Ada sebagian yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Dan ini bisa memicu terjadinya sengketa. Nah, kalau sudah terjadi sengketa, berarti tidak saling ridho. Ada orang misalnya melakukan transaksi ijon, beli buah-buahan yang masih kecil-kecil. Ini panennya berapa lama lagi, Pak? Kurang lebih ya 3 bulan lagi. Baik, ini saya borong semuanya, tak bayar 2 juta. Deal 2 juta. Lalu ada orang yang bayar 2 juta, deal. Kemudian dalam perjalanannya 3 bulan, ternyata banyak sekali yang rontok, yang tersisa hanya sedikit. Maka si pembeli tadi merasa dirugikan. Sementara yang punya pohon, dia untung. Karena itulah alasan Nabi SAW ketika melarang jual beli ijon. Beliau mengatakan, bimadza ya'kulu mala akhihi. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan apa si pemilik pohon ini berhak untuk mengambil harta orang lain? Padahal dia nggak dapat apapun. Si pembeli nggak dapat apapun karena pada rontok. Dia cuma bisa lihat tinggal sedikit, cuma ada 5, 6. Padahal dulu ketika beli itu gerombolan buah banyak sekali. Sekarang karena banyak yang rontok tinggal sedikit. Di saat itulah dia merasa sedih, merasa rugi. Sementara si pemilik buah nggak mau mengembalikan uangnya. Maka timbullah potensi sengketa. Nah, sehingga ketika sudah timbul potensi sengketa seperti ini, dia tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip saling ridho. Karena itu ketiga-tiganya adalah karena dia mencacat prinsip saling ridho. Karena dia menodai, melukai prinsip saling ridho. Sehingga 3 ini dilarang dalam syariat kita. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, larangan-larangan yang disebutkan oleh Allah dalam bermuamalah itu tujuan besarnya adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia.
agar mereka bisa terjaga ketika transaksi, bisa saling ridho. Ketika mereka bermuamalah, tidak terjadi unsur kezaliman sepeser pun, tidak terjadi sengketa, dan seterusnya. Apa bedanya antara zalim dengan sengketa, Pak? Kalau zalim itu dari awal, orangnya nggak setuju. Kalau sengketa, di depan setuju, ujungnya nggak setuju. Di depan semangat, ya. Di depan dia semangat. Seperti judi itu di depan semangat. Begitu kalah berantem. Ya, di belakang dia sengketa. Dan kalau sudah sengketa nggak mungkin saling ridho. Padahal di depan mereka sepakat untuk melakukannya, semangat melakukannya, tapi begitu salah satu kalah, akhirnya mereka berantem. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang seperti ini. Tujuannya sekali lagi adalah dalam rangka untuk menjaga prinsip saling ridho. Kemudian setelah dapat harta, maka syariat menjaga harta itu dengan mengajarkan cara penggunaan. Cara penggunaan. Syariat menjaga keberadaan harta itu dengan menjaga cara penggunaannya. Cara penggunaannya di sini ada dua yang penting untuk diperhatikan, ya. Cara penggunaan. Yang pertama adalah larangan untuk menggunakan harta, guna dipakai untuk sesuatu yang maksiat atau dipakai untuk sesuatu yang nggak benar. Baik, di situ ada dua bentuk pelanggaran, ya. Ada boros, israf, ada tabdzir. Ada boros, ada mubadzir. Bedanya apa, Pak? Kalau boros itu menggunakan harta untuk sesuatu yang mubah tapi melebihi batas kebutuhan. Seharusnya makan cukup sepiring tapi dia ngambil 3 piring. Nah, itu boros. Seharusnya cukup belanja 50.000 tapi dia belanja sampai 200.000. Itu juga boros. Meskipun digunakan untuk sesuatu yang mubah. Sedangkan tabdzir adalah menggunakan harta untuk maksiat, meskipun jumlahnya sedikit. Dan dua-duanya adalah kesalahan dalam penggunaan. Karena itu syariat melarang orang yang punya potensi boros, dia nggak boleh disuruh megang harta. Hartanya harus dipegang oleh orang lain. Dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa tadi? As-sufaha. Kemudian yang kedua adalah syariat menekankan, cara penggunaannya adalah menekankan untuk sesuatu yang apa? Yang kebaikan. Perintah menggunakan harta untuk kebaikan. Baik. Misalnya untuk mendukung kegiatannya dalam beramal, untuk mendukung dia dalam melakukan aktivitas kebaikan yang lainnya, syariat mendukung hal ini. Nah, untuk kebaikan itu bisa bentuknya kebaikan yang bersifat mubah. Kebaikan yang bersifat mubah apa? Ya, untuk kepentingan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menyebut qiyaman linnas, harta itu sebagai penegak kehidupan. Qiyaman lakum, sebagai penegak kehidupan kalian. Artinya bisa dipakai untuk makan, bisa dipakai untuk tidur, bisa untuk dipakai untuk istirahat, bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Berarti dia ada perintah menggunakan harta untuk kebaikan. Tayyib. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi 'ala 'abdi." Allah itu menyukai ketika melihat ada dampak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Allah suka melihat dampak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maksudnya gimana? Kalau ada hamba yang dikasih nikmat, jangan disembunyikan.
cuman disimpan saja. Karena menyimpan saja dan menyembunyikan seperti ini, berarti pengaruh nikmatnya nggak kelihatan di permukaan. Kalau nggak kelihatan di permukaan, maka itu bukan termasuk di antara bentuk mensyukuri nikmat. Makanya manfaatkan untuk sesuatu yang mubah. Beli disimpan, beli disimpan. Beli perabotan cuma disimpan. Beli pakaian cuma disimpan. Beli sepeda cuma disimpan. Beli apa lagi cuma disimpan. Itu percuma. Kadang ada orang yang merasa sayang dengan harta yang dia miliki. Ketika dia mau pakai, mikir 1000 kali, nggak jadi. Mau pakai, nggak jadi lagi. Dia lebih baik ngampet, nahan diri, nggak menggunakan harta itu dibandingkan menggunakan harta itu, karena dia terlalu sayang dengan hartanya. Maka model seperti ini berarti dia kurang maksimal dalam mensyukuri harta. Ada juga yang dimanfaatkan untuk sesuatu yang bernilai ibadah. Misalnya untuk mendukung ketaatan, dipakai untuk beli buku, ya. Dipakai untuk beli kepentingan yang mendukung kegiatan belajar, ya. Dan seterusnya. Nabi SAW pernah memuji salah satu sahabatnya, yaitu Amr ibn al-As. Beliau mengatakan, ni'mal malus salih, ni'mal mal as-salih ma'ar rajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang saleh, yang dipegang oleh orang yang saleh. Anda bisa bayangkan, ya, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau dipuji oleh Nabi SAW dengan mengatakan bahwa hartanya Amr itu adalah harta yang saleh, mal saleh. Dan Amr ibn al-As adalah ar-rajulus saleh, orang yang saleh. Harta saleh artinya harta yang halal. Dan dipegang oleh orang yang saleh. Anda bisa bayangkan gimana penggunaannya. Pasti untuk kebaikan dan mendukung kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebaliknya, para ulama mencela orang yang punya harta tapi dipakai untuk maksiat, yang digunakan untuk mendukung penyimpangan dan kesesatan. Ada salah satu perkataan ulama, nggak ada harta yang lebih buruk melebihi harta yang dipegang oleh ahli bid'ah. Karena dia gunakan harta itu untuk mendukung kemaksiatan dan penyimpangan yang dia lakukan. Baik, berarti dalam kondisi seperti ini, dia salah di cara penggunaan. Dan ketika salah di cara penggunaan, itu berarti tidak menjaga harta. Kemudian syariat juga memerintahkan agar harta itu dikembangkan. Pengembangan harta. Dalam arti, harta itu potensi yang bisa bermanfaat bagi umat. Maka kembangkan harta itu dengan cara adanya syariat investasi. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan tentang mudharabah, tentang musyarakah, dan berbagai macam aturan-aturan yang ada di sana, sehingga manusia bisa mengembangkan harta yang dia miliki agar potensi itu tidak dibiarkan nganggur. Ini bentuk pengembangan investasi. Atau misalnya dipakai untuk modal usaha sendiri. Modal sendiri, dikembangkan sendiri. Tidak diinvestasikan ke orang lain. Atau misalnya dimodalkan ke orang lain, ya. Diserahkan ke orang lain. Modal orang lain. Ini sama dengan atas sebenarnya. Untuk investasi, mungkin mirip seperti ini, tapi ini mungkin kelas yang lebih kecil. Ada temannya butuh, Pak, saya nggak punya pekerjaan, tapi saya punya keahlian, saya butuh modal, kasih modal. Tanya. Nah, ada juga pengembangan non fisik. Pengembangan non fisik
bentuknya apa? Bentuknya adalah memberikan sedekah atau zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa aktivitas seperti ini ulaika humul mudhifun, mereka lah orang-orang yang dilipat gandakan. Bisa dipahami dilipat gandakan pahalanya, bisa juga dipahami akan dilipat gandakan hartanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Baik. Kemudian penjagaan harta yang ketiga adalah menjaga dari gangguan. Ya. Dijaga dari gangguan. Dihindarkan dari potensi gangguan. Yang dimaksud gangguan di sini apa? Kezaliman orang lain terhadap harta yang kita miliki. Maka syariat menjaga ini dengan cara adanya berbagai macam larangan mengganggu harta orang lain. Bahkan Nabi SAW ketika haji wada, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat dan beliau bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian ini hari apa?" Semua sahabat diam. Padahal mereka tahu kalau itu adalah hari Arafah. "Tahukah kalian ini di mana?" Semua sahabat diam. Padahal mereka tahu mereka sekarang berada di Arafah, berada di Mekah. Nabi SAW bertanya lagi, "Tahukah kalian sekarang kita sedang melakukan apa? Sekarang kita berada di bulan apa?" Para sahabat tahu, tapi mereka tidak menjawab. Karena memang beliau tanya bukan tujuannya untuk dijawab, tapi beliau tanya untuk penegasan. Kalian kan semuanya tahu bahwasanya hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sesungguhnya jiwa kalian, harta kalian itu haram untuk diganggu oleh siapapun, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya negeri ini. Yang dimaksud haramnya di situ adalah terjaganya dari gangguan, yang wajib untuk dimuliakan. Negerinya mulia karena dia berada di kota Mekah, dan orang wajib memuliakannya. Ya, bulannya bulan yang mulia, ada di bulan Dzulhijjah, harinya hari yang mulia. Sehingga Rasulullah SAW samakan kehormatan harta seorang Muslim itu sebagaimana kehormatan kota Mekah. Makanya tidak boleh diganggu. Ketika di kota Mekah kita nggak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh bermaksiat, karena ini adalah kota suci. Maka demikian pula harta orang lain tidak boleh kita ganggu, karena ini adalah harta yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Karena itu syariat memberikan banyak aturan, ada ancaman, ada hukuman di dunia dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan ini semua jamaah, maka kita semakin yakin betapa sempurnanya syariat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjaga harta saja itu dengan memberikan banyak sekali aturan-aturan yang itu terjadinya secara bertahap. Dari mulai cara mendapatkan, cara penggunaan, termasuk juga perlindungan dari gangguan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang maqasid asy-syariah. Kemudian kita beralih ke kaidah kubra. Anda yang punya bukunya, silakan dibuka halaman 49. Kaidah fikih jumlahnya sangat banyak. Kita bisa memahaminya karena sumber kaidah itu sangat beragam.
Dari sekian kaidah fikih itu ada 6 kaidah besar yang disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Al-qawaid al-fiqhiyah artinya kaidah fikih, al-kubra artinya yang paling besar. Ada 6 kaidah besar. Apa saja itu? Pertama adalah kaidah dalam masalah niat. Al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu harus berdasarkan niatnya, berdasarkan maksud dan tujuannya. Kemudian kaidah yang kedua adalah kaidah yang menguatkan yang lebih meyakinkan. Kaidah yang menekankan prinsip menguatkan yang lebih meyakinkan. Kaidahnya berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kemudian kaidah yang ketiga adalah kaidah terkait kemudahan syariat. Kaidahnya mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Adanya kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Kaidah yang keempat adalah menghindari sesuatu yang berbahaya. La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah yang kelima adalah kaidah pengaruh kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Kaidahnya mengatakan al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan atau adat itu bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Dan nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud adat bisa menjadi acuan hukum. Yang keenam, kaidah memahami kalimat dan bahasa. I'malul kalam aula min ihmalihi. Memberlakukan kalimat itu lebih diutamakan daripada membuangnya. Baik, di sini saya cuma sebutkan secara global dan jamaah mohon diperhatikan, ini bukan hadis. Betul bahasanya salah satu di antara sumber kaidah adalah hadis. Seperti la darara wa la dirar, itu bersumber dari hadis dan teksnya dicantumkan seperti itu. Sementara untuk yang lain al-masyaqqah tajlibut taisir, al-'ada muhakkamah, al-yaqinu la yazulu bisyak, ini bukan hadis tapi ungkapan yang diberikan oleh para ulama ahli fikih yang dijadikan sebagai kaidah. Dan nanti insyaallah kita akan bahas detail satu demi satu kaidah-kaidah ini, ya. Dan kita akan tarik apa hubungannya dengan masalah muamalah. Ya, dan itu ada di setiap kaidah yang tadi kita bacakan. Wallahu ta'ala alam. Ini muqaddimah yang bisa kita berikan untuk mengantar kaidah fikih kubra. Baik. Dan selanjutnya saya ingin menyinggung sedikit tentang kemarin yang sempat kita singgung terkait posisi akal di fisik manusia. Itu letaknya di hati, di jantung, ataukah di otak. Syekhul Islam membahas itu di Majmu' Fatawa. Kalau di referensi saya, ini di jilid yang kelima. Di jilid yang kelima. Faslun, pasal, ya. Tentang perkataan orang aina maskanul aqli fihi. Di manakah tinggalnya akal dalam jasad manusia? Di mana keberadaan akal di jasad manusia? Kata beliau, fal aqlu qa'imun bi nafsil insan allati ta'qilu. Akal itu berada dalam jiwa manusia yang berakal. Wa amma minal badan, sedangkan untuk organnya yang ada di badan, kata beliau, fa huwa muta'alliqun biqalbi. Maka akal itu berada di jantungnya. Fa huwa muta'alliqun biqalbi. Akal itu berada di jantungnya. Dalil tentang itu adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Ya. Tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Sehingga mereka memiliki hati
memiliki qulub, ya. Yaqiluna biha, yang bisa digunakan untuk berfikir, ya. Yang bisa digunakan untuk berfikir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innaha la ta'mal qulub. Kita coba fis sudur. Nah. Di lanjutan ayat ada di surat Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi sehingga mereka punya hati yang bisa dipakai untuk berfikir, au adhanu yasma'una biha, atau telinga yang bisa dipakai untuk mendengarkan kebenaran. Fa innaha la ta'mal absar, hakikatnya adalah tidak buta matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, namun yang buta adalah hati yang ada di dadanya. Nah, sehingga Allah sebut pusat akal di situ adalah al-qulub allati fis sudur, hati yang berada di dada manusia. Berarti posisinya di mana? Di jantung, bukan di kepala. Baik. Waqila li Ibnu Abbasin, ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, bimadza niltal ilma? Gimana sih caranya kok Anda bisa dapat banyak ilmu? Qala, jawab Ibnu Abbas, bilisanin saulin wa qalbin aqul. Dengan lidah yang banyak bertanya dan hati yang selalu digunakan untuk mikir. Dan hati yang selalu digunakan untuk berfikir. Lakin lafzul qalbi qad yuradu bihi al-madghah as-sunburiyah asy-syakl allati fil janib al-aysar min al-badan allati jawfuha alaqatun sauda. Kemudian kata beliau tentang makna al-qalbu itu ada dua. Pertama, al-qalbu dalam arti organ jantung yang berada di dada sebelah kiri di badan manusia, dan rongganya berisi darah yang berwarna hitam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasadalah sairul jasad." Sesungguhnya di badan manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik semuanya, dan apabila segumpal daging ini jahat, maka jahat semuanya. Wa qad yuradu bil qalbi batinal insani mutlaqan. Dan bisa juga makna al-qalbu di situ adalah batinul insan, bagian batin manusia. Karena makna qalbu syai' adalah batinuhu. Qalbu syai' artinya adalah batin sesuatu. Wa ala hadha fa idza urida bil qalbi hadha fal aqlu mu'allaqun bidimaghihi aidan. Dan berdasarkan hal ini, maka makna al-qalbu, ya, jika kita maknai al-qalbu dengan makna yang ini adalah, maka akal juga bisa bergantung dengan organ otaknya. Walihadza qil, karena itu ada yang mengatakan innal aqla fid dimag, bahwasanya akal itu berada di otak. Kama yaqulu katsirun minal atibba, sebagaimana banyak perkataan dari para dokter. Wa nukila dzalika 'anil Imam Ahmad, dan pendapat ini nukil dari Imam Ahmad.
Wa yaqulu ta'ifatun min ashabihi inna asal al-aqli fil qalbi fa idza kamula intaha ila ad-dimagh. Sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan pada asalnya akal itu berada di jantung. Fa idza kamula, dan ketika sudah sempurna hasil pemikiran itu, intaha ila ad-dimagh, maka hasil itu bertahan di otak. Wallahu alam. Lalu beliau memberikan kesimpulan wa tahqiq, dan kesimpulannya adalah anna ruhal lati hiya nafsu laha ta'alluqun bihadza wa hadza wa ma yattasifu min al-aqli bihi yata'allaqu bihadza wa hadza lakin mabda'ul fikri wan nadhar fi ad-dimagh wa mabda'ul iradati fil qalbi. Kesimpulan terakhir yang beliau sampaikan bahwa akal itu berkaitan semuanya dengan jiwa manusia. Namun mabda'ul fikri, awal mula akal itu fid dimag, berada di otak. Wa mabda'ul irada, mabda'ul fikri, awal mula pemikiran itu berada di otak. Wa mabda'ul irada, sementara awal mula keinginan itu berada di jantung. Tayyib. Kita coba jelaskan tambahan dari keterangan Syekhul Islam. Kita akan bahas tentang posisi akal. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran bahasanya akal itu berada di qalbu. Ini kata kunci yang pertama. Akal manusia itu berada di qalbu. Sebagaimana yang tadi difirmankan oleh Allah di surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ardi falahum, gimana ayatnya? Tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga mereka punya hati yang bisa dipakai untuk berakal. Sehingga posisi akal itu berada di qalbu. Nah, kata Syekhul Islam mengatakan qalbu itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah organ jantung. Dan ini seperti yang diisyaratkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam diri manusia itu ada segumpal mudghah, ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh badan baik. Kalau segumpal daging ini jahat, maka anggota badan yang lain menjadi jahat. Sehingga qalbu di sini maknanya adalah organ jantung. Kemudian beliau juga memberikan makna yang kedua. Makna al-qalbu yang kedua adalah batinus syai', inti dari segala sesuatu. Inti dari segala sesuatu. Sehingga qalbud dar, qalbud dar, misalnya ada istilah qalbud dar, artinya adalah bagian yang paling inti dalam rumah. Maksudnya bagian yang paling dalam, bagian yang paling tengah atau yang paling dalam dari rumah seseorang. Qalbu al-kumah, maknanya adalah biji kumah, bagian yang paling dalam itu disebut dengan qalbul kumah. Kumah artinya gandum, artinya adalah bagian yang paling inti dari biji gandum, qalbul kumah, atau yang lainnya. Tadi beliau kasih contoh bahasanya qalbus syai' itu artinya adalah batinuhu. Qalbu sesuatu itu adalah inti dari segala sesuatu. Maka qalbul insan, sehingga qalbul insan
Itu maknanya adalah batinul insan. Qalbunya manusia itu juga bisa diartikan sebagai bagian yang paling inti dari manusia. Nah, lalu kata beliau, berdasarkan makna yang kedua ini, maka bisa memungkinkan untuk dipahami bahwa pusat berpikir yang itu berada di bagian inti dari manusia, di situ ada keterlibatan otak. Karena otak termasuk bagian dari yang paling inti dari jasad manusia. Dan kata Syekhul Islam, ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan juga sebagaimana perkataan para atibba, para tabib, para dokter. Baik. Kemudian kesimpulan yang beliau sampaikan, bahwa kegiatan akal itu ada dua. Ada yang kegiatannya dalam bentuk berpikir. Kegiatannya yang bentuknya berpikir. Dan ada yang kegiatannya dalam bentuk iradah, berkeinginan. Sehingga bagian yang ini menampung memori. Sementara bagian yang keinginan ini menampung kehendak untuk beramal, ya. Keputusan untuk beramal. Ya. Maka orang misalnya menghafalkan sesuatu, berpikir sesuatu, itu lebih ke arah berpikir untuk menambah memori. Dan ini peran otak. Mabda'ul fikri, kata Syekhul Islam, itu lebih ke arah peran otak. Sedangkan mabda'ul iradah, berkeinginan untuk beramal, keputusan mau mengerjakan ataukah tidak, dorongan, hawa nafsu dan seterusnya, mabda'ul iradah ini ada di hati, jantung. Baik. Ini kesimpulan dari penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, dan ulama ada khilaf dalam masalah ini, tapi kesimpulan yang beliau berikan demikian. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebagai tambahan, semoga bermanfaat. Baik. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung. Kita coba bacakan dulu pertanyaan melalui HP mana? Baik, kita bacakan dulu pertanyaan melalui WA. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan seperti ini, Ustaz. A pemilik modal dan B pengelola modal. Untuk menghindari kerugian, A tidak melakukan mudharabah dengan B, tetapi semua barang yang diperlukan untuk usaha diubah dalam bentuk jual beli kredit. Prosesnya, B pesan barang-barang yang diperlukan ke A, lalu A belanja dengan barang tersebut. Setelah semua barang pesanan lengkap, dilakukan akad jual beli tertunda. Bolehkah muamalah seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya diperbolehkan sebagaimana yang Anda sampaikan, namun dengan syarat Anda sebagai pemilik dana, pemilik uang, ketika mau memberikan modal kepada si B, Anda nggak mau ngasih modal karena nanti perhitungannya rumit, harus ada bagi hasil dan seterusnya. Pokoknya saya mau main aman, silahkan. Misalnya dengan cara murabahah tadi. Tapi syaratnya Anda harus betul-betul beli barang itu. Jadi si A sebagai pemilik dana, dia harus beli barang itu. Setelah dia mendapatkan barang itu, ditawarkan ulang ke B. Misalnya, B buka usaha yang dia butuh kendaraan. Lalu si A membelikan kendaraan. Kemudian dijual ke B. Namun ketika si A sudah beli kendaraan,
B tidak boleh dipaksa untuk membelinya, karena ini akadnya jual beli biasa. Sehingga B ditawari jadi beli ataukah tidak. Kalau beli, nanti saya kasih harga kredit sekian. Sehingga cicilannya di sini adalah cicilan yang menjadi kewajiban B. Kalau B macet, nah itu urusan utang yang tertunda. Nah, dan ada resiko yang bisa ditanggung oleh si A ketika cicilan si B macet. Karena itu insya Allah dari skema yang tadi Anda sampaikan, yang saya pahami hukumnya diperbolehkan, namun dengan syarat Anda betul-betul sudah beli barang itu. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya Ustaz. Ini terkait maqasid syariah yang dibahas kemarin tentang menjaga jiwa. Itu salah satunya yang dibahas adalah tentang rukhsah Ustaz, rukhsah dalam ibadah. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya rukhsah dalam ibadah itu afdolnya itu diambil atau tidak ya Ustaz ya? Karena seperti contohnya sholat Jumat, di mana hari raya bertepatan dengan hari Jumat, itu saya pernah baca di konsultasi syariah, itu kan apabila tidak ada kendala, itu afdolnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Dalam artian rukhsah yang sholat Jumat itu tidak diambil. Nah, itu apakah juga berlaku untuk rukhsah yang lain Ustaz? Jadi misalnya rukhsah sholat jamak dan qashar saat safar atau rukhsah yang lain. Seperti itu Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait maqasid syariah yang bagian menjaga akal, itu kan kita dianjurkan untuk tidak membebani pikiran dengan masalah dunia. Nah, tapi untuk ini Ustaz, orang awam seperti saya ini yang istilahnya baru belajar, jadi saya baru belajar agama yang benar ini baru sekitar 4 tahun Ustaz, jadi masih banyak bingungnya nih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih untuk membagi porsinya itu, karena di pikiran saya sampai saat ini tuh masih ada ini Ustaz, beberapa hal seperti misalnya belum menikah, sudah umur 25 padahal, kemudian juga belum lagi beban pekerjaan di kantor, kemudian belum lagi masih banyak pelajaran agama yang harus dipelajari. Nah, itu bagaimana mengatur porsinya itu Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Nah. Jazakallah khair. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba memberikan jawaban untuk ketika orang mendapatkan rukhsah. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih afdal ketika kita mendapatkan rukhsah? Apakah kita mengambilnya ataukah kita lebih mengambil yang bukan rukhsah? Lawan dari rukhsah disebut dengan azimah. Ada rukhsah, lawannya namanya azimah. Rukhsah itu melaksanakan bentuk ibadah yang tidak sesuai dengan perintah asal karena ada udzur tertentu atas izin dari syariat. Sedangkan azimah adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah asal. Misalnya ketika orang sholat duhur 4 rakaat, ini azimah. Kemudian qashar jadi 2 rakaat, ini rukhsah. Dia melaksanakan perintah tidak sebagaimana asal perintah, ya, yang duhur itu harusnya 4 rakaat tapi dia kerjakan menjadi 2 karena dia punya udzur rukhsah, yaitu dia sedang melakukan safar. Tayyib. Dan secara umum melaksanakan rukhsah itu lebih baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyukai ketika hambanya mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada mereka, sebagaimana Allah menyukai ketika sang hamba memenuhi aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Karena itu ketika orang mengambil rukhsah dengan aturan yang benar, maka insya Allah itu lebih afdal. Namun apakah ini juga berlaku untuk yang lain? Dalam arti kaidah ini berlaku secara umum. Contoh yang tadi Anda sampaikan yaitu terkait Jumatan. Karena hari rayanya bersamaan dengan hari Jumat, maka dalam Islam diperbolehkan bagi mereka
yang sudah melaksanakan sholat Id untuk tidak Jumatan. Ulama berbeda pendapat apakah itu rukhsah yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin ataukah rukhsah yang berlaku bagi kelompok tertentu. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, bahwasanya bolehnya meninggalkan Jumatan bagi mereka yang sudah sholat Id itu hanya berlaku bagi masyarakat kampung yang tempatnya jauh dari tempat sholat Id. Maksud saya begini, di masa Nabi SAW dan termasuk juga di masa Khulafaur Rasyidin, sholat Id itu hanya dilakukan di satu titik, yaitu di pusat kota. Sehingga ahlul awali, orang-orang yang tinggal di pelosok, mereka datang ke kota guna melaksanakan sholat Id. Selesai sholat Id, mereka balik pulang. Jumatan juga hanya dilakukan sekali, yaitu dilakukan di pusat kota, di Madinah. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW maupun zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, akan menjadi sesuatu yang merepotkan ketika ada orang yang selesai sholat Id, sementara dia berada di pelosok, tinggalnya berada di Al-Awali, dia selesai sholat Id terus pulang. Setelah itu masuk Jumatan, balik lagi. Itu akan sangat merepotkan mereka. Apalagi kalau Idul Fitri. Idul Fitri pelaksanaannya agak sedikit siang. Sehingga orang berangkat dari pelosok mungkin sebelum subuh. Nanti sholat subuh di perjalanan. Terus melanjutkan perjalanan sampai di kota Madinah, sudah masuk waktunya sholat Id. Akhirnya mereka melakukan sholat Id. Selesai sholat Id, anggaplah misalnya jam 7. Lalu mereka balik pulang. Perjalanan 2 jam. Sampai di sana jam 9. Istirahat sebentar, mungkin jam 10, balik lagi. Dan itu akan sangat merepotkan. Dan para ulama mengatakan bahwa zahir dari bolehnya meninggalkan Jumatan ketika hari Jumat itu bertepatan dengan hari Id, zahirnya yang boleh meninggalkan Jumatan adalah ahlul awali, orang-orang yang tinggalnya jauh dari tempat kegiatan sholat Id, jauh dari kegiatan Jumatan. Sementara bagi mereka yang pelaksanaan sholat Id dan Jumatan tidak begitu jauh, seperti di masyarakat kita, Jumatan dilakukan di berbagai macam masjid di kampung-kampung, sehingga tidak harus berangkat ke pusat kota, maka pada asalnya Jumatan tetap wajib bagi mereka, sehingga tidak boleh meninggalkan sholat Id, tidak boleh meninggalkan Jumatan meskipun dia sudah sholat Id. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang menurut saya lebih mendekati dan lebih kuat, dan insya Allah pendapat ini yang lebih baik untuk dipilih. Sehingga di sini bagi mereka yang tidak punya rukhsah, maka tidak boleh mengambil rukhsah. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ana mau bertanya Ustaz. Jadi mengenai jual beli rumah, Ustaz. Nah, terkait jual beli rumah itu, kalau misalnya ada orang yang misalnya kita pasang iklan Ustaz ya, rumah dijual, lalu ada orang atau teman kita tuh yang dia tahu bahwa rumah kita tuh dijual, misalnya kita mengiklankan di WAG gitu, nah kan di grup itu kan teman-teman kita kan tahu tuh, lalu kemudian dia ada info nih bahwa temannya dia tuh lagi cari rumah, nah dia tawarkanlah rumah itu. Nah, singkat cerita misalnya rumah tersebut kemudian cocok dan dia mau berangkat dengan kita, orang-orang yang mau membeli itu ya. Nah, pertanyaannya ini adalah kita terhadap teman kita yang sebelumnya itu tidak ada akad atau apa itu, ada semacam, kalau secara koman kita memberikan komisi ya, apakah kita juga terikat harus memberikan komisi, dan besarannya itu apakah sesuai dengan secara keumuman, yaitu biasa itu kan 2,5% gitu ya, atau sebesar yang kita mau kasih aja. Karena kalau misalnya dengan agen resmi itu pasti kan di awal sebelum transaksi atau sebelum jualan itu pasti kan kita dengan agen itu kan berakad secara resmi kan ya.
ini ada dokumen yang harus tanda tangan apa segala macam, besarannya juga disebutkan seperti itu. Tapi kalau dengan yang seperti tadi itu, bagaimana kita menyikapinya, Ustaz ya? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang Bapak tanyakan, saya bahas di buku ini, di buku Qawaid Fiqhiyah Kubra, di halaman 117. Ketika membahas tentang kaidah isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Standar di masyarakat itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil yang wajib dipraktekkan. Di sini kita membahas dari sisi tinjauan tradisi yang berlaku di masyarakat. Sehingga untuk menghukumi beberapa kasus yang dia belum jelas saat di awal akad, maka dikembalikan kepada isti'malun nas. Bagaimana standar yang berlaku di masyarakat. Salah satu di antara contohnya adalah tadi, ada orang yang memasarkan barang milik kita, padahal kita sebelumnya nggak ada akad. Sampai akhirnya deal. Kemudian orang itu minta dikasih fee. Dan sebelumnya nggak ada kesepakatan sehingga tidak ada persentase apapun. Tiba-tiba dia minta, saya minta fee karena saya sudah membawakan konsumen untuk kamu. Saya minta fee 3%. Karena tanahmu laku, propertimu laku, dan konsumennya saya yang bawa. Apakah kita wajib untuk memberikan fee kepadanya? Jawabannya adalah kembali kepada standar yang berlaku di masyarakat. Untuk di masyarakat, model seperti ini apakah dia berhak dapat fee? Kalau dia berhak, maka dia berhak untuk nagih ke kita. Terus berapa besarannya? Nah, nilai besarannya juga kembali kepada aturan yang berlaku di masyarakat. Sehingga jamaah seperti ini tidak ada bentuk dalil tertentu yang menyatakan harus sekian persen atau dia harus dikasih fee. Kami tidak menjumpai hal itu. Tapi para ulama menggunakan kaidah urf, kaidah budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam memberikan jawaban untuk kasus muamalah yang tidak didetailkan di awal. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang masalah menjaga akal. Dan sebelumnya kita sampaikan agar kita tidak disibukkan dengan memikirkan masalah dunia. Karena itulah syariat mengajarkan kita untuk bersikap tawakal, syariat mengajarkan kita untuk apalagi misalnya bersabar ketika dapat ujian, kemudian ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana caranya mengatur waktu ketika ada seorang hamba yang dia punya banyak sekali beban pikiran? Mulai dari dia harus bekerja dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, sebenarnya metode mengatur waktu itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Saya dalam mengatur waktu tentu berbeda dengan Anda yang mengatur waktu. Karena kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Dan kegiatan mereka juga berbeda-beda. Intinya, jangan sampai semuanya habis hanya untuk masalah dunia. Anda harus punya tekad untuk menyisihkan waktu dipakai untuk belajar. Menyisihkan waktu dipakai untuk memahami Al-Quran. Menyisihkan waktu dipakai untuk membaca buku agama. Agar kualitas akal kita lebih meningkat, yaitu dengan cara diajak berpikir yang isinya pelajaran. Jangan hanya habis untuk memikirkan masalah dunia, habis untuk memikirkan masalah apalagi misalnya masalah pekerjaan dan seterusnya. Kita punya dua pendekatan untuk meningkatkan kualitas akal. Bagi para psikolog, saya pernah dengar di radio ketika nyetel radio nggak sengaja gitu menemukan ada komentar dari pembawa acara. Di antara kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas akal, kata dia belajar bahasa asing. Kemudian apalagi misalnya mengingat-ingat rumus dan seterusnya. Betul, itu bisa menjaga kualitas akal karena kita menggunakan akal kita itu untuk berpikir, tidak dibuat istirahat. Ya. Cuman kan pakai pendekatan konvensional.
Nah, kita punya pendekatan yang lebih bagus. Anda bisa manfaatkan akal itu untuk mempelajari sesuatu yang sangat bermanfaat. Menghafalkan Al-Quran, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk merenungkannya, mempelajari buku-buku para ulama. Kalau menghafal rumus, mungkin Anda nggak butuh rumus. Berinteraksi dengan orang lain Anda nggak butuh. Belajar bahasa asing, alhamdulillah kita orang Indonesia, sehingga kita kalau mau belajar Al-Quran dan Sunnah butuh piranti, yaitu mengenal bahasa Arab. Anda belajar bahasa Arab, menghafalkan mufradat, menghafalkan kaidah-kaidah nahwu, menghafalkan sorof, gimana kaidah perubahan kata dari A ke B, dan itu bisa meningkatkan kualitas akal dengan pendekatan yang kita miliki dalam agama kita. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, anak melanjutkan pertanyaan kemarin pagi Ustaz yang mengenai transaksi jual beli emas. Jadi mungkin anak sedikit mengulas yang pihak-pihak terkait dalam transaksi emas ini. Yang pertama ada pemodal berada di kota Jogja, terus wakil, yang kedua wakil dari pemodal yang nanti ini melakukan proses akad atau transaksi jual beli Ustaz di kota Surabaya. Terus yang ketiga ada marketing. Wa jazakumullah khairan. Tayyib. Saya jawab satu saja ya untuk pertanyaan Anda yang pertama, yaitu tentang skema menggunakan marketing freelance. Tadi sempat putus karena baterai kamera habis. Skema yang tadi diceritakan, ada pemodal pemilik emas yang ini berada di Jogja, wakil pemodal yang ini ada di Surabaya, dan wakil ini bertugas yang bertransaksi dengan konsumen. Berarti posisi wakil yang berada di Surabaya, dia yang membawa emas. Kemudian marketing freelance yang nanti mendapatkan fee tertentu. Ada dua kemungkinan untuk marketing freelance ini. Yang pertama, dia diizinkan untuk membawa emas, lalu berakad langsung dengan para konsumen yang dia jumpai. Hukumnya boleh. Dan nanti masalah fee kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, marketing freelance hanya membawa konsumen, mencari konsumen. Dia tidak bawa emas, tapi dia cari konsumen. Setelah dapat konsumen, konsumen diajak langsung ke toko, yang toko itu merupakan wakil pemilik emas. Ini juga boleh. Dan di posisi ini nanti marketing freelance berhak untuk mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Sehingga baik dengan skema pertama maupun yang kedua, dua-duanya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
anta astaghfiruka wa atubu ilaik.